main game lagi guys. Kali ini gue akan main game sambil cerita horor kisah nyata. Ini dari kisah nyata guys, benar-benar serem banget. Ini ceritanya tentang pembunuhan gitu guys. Oke, kita lanjut main gamenya. Pilih cacing warna apa ya? Kayaknya nggak ada yang cakep ya. Balik aja lagi deh ke cacing yang tadi. Oke, kita lanjut aja main gamenya. Sambil main game kita sambil cerita kisah nyata ya guys. Halo, jumpa lagi di channel Anggra ini. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan semangat juga ya tentunya untuk hadir di channel ini. Terima kasih banyak kalian udah datang sahabat-sahabatku. Kita mulai aja main game sambil cerita kisah nyata. Kali ini kisah nyata kita tentang pembunuhan ya. Ada 2 kisah pembunuhan yang bisa kita buat pelajaran berharga. Jangan sampai kita berbuat demikian karena resikonya bisa jadi kematian. Karena di dunia ini semakin banyak orang yang sakit mentalnya, semakin banyak orang yang gampang buat orang lain celaka bahkan meninggal. Oke, langsung aja kita ke kasus yang pertama, yaitu pembunuhan cewek TikTok di Bali. Dwi Farika Lestari adalah wanita cantik asal Subang, Jawa Barat, yang ditemukan tewas dibunuh dengan cara sadis di Thalia Homestay di Bali pada Sabtu pagi bulan Januari, berarti baru-baru ini ya. Kini identitas wanita misterius ini mulai terungkap. Wanita muda berusia 24 tahun asal dusun Karanganyar, Subang, Jawa Barat ini ternyata seorang janda beranak 1. Mirisnya lagi, sebagaimana dilihat dalam akun TikToknya, diketahui ternyata anaknya masih balita guys. Kasihan banget. Dwi Farika Lestari ditemukan tewas bersimbah darah dalam kondisi tanpa busana dan telungkup di salah satu kabin Thalia Homestay Denpasar, Bali. Hasil pemeriksaan tim kedokteran forensik RSUP Sanglah Denpasar ditemukan banyak luka di sekujur tubuh korban. Di antaranya selain luka lecet terbuka pada wajah, tepatnya di pelipis ya, juga ada luka besar
terbuka dekat daun telinga. Juga ditemukan luka memar di bagian dada dan perut. Selain itu, tim dokter forensik juga menemukan adanya luka terbuka pada lengan atas kiri, juga luka terbuka pada leher korban. Ih, serem banget, guys. Jadi ngeri banget, guys. Sepertinya korban mendapat banyak serangan senjata tajam ya. Di kepala, di pelipis, dekat daun telinga, di lengan atas kiri, juga leher, kayak dibacokin gitu, dan juga luka memar di bagian dada dan perut kayak ditonjokin gitu, guys. Ya ampun, gak bisa ngebayangin ya ininya sakitnya tuh gimana. Ketika jasadnya diantar ambulan di kediamannya di Subang, Ibu Farika menangis histeris bahkan sebelum melihat kondisi jasad anaknya itu, guys. Pihak kepolisian dari Satreskrim Polresta Denpasar juga menemukan sejumlah alat bukti yang mengarah ke dugaan pembunuhan, antara lain pisau lipat yang masih berdarah, helm ojek online warna hijau, dan jaket yang diduga milik pelaku yang tertinggal di tempat kejadian perkara atau TKP. Menurut Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Anom Danujaya, perempuan kelahiran Subang 24 April 1997 itu diduga dibunuh. Setelah kami lakukan pengecekan, memang benar gitu katanya polisi ya. Ada korban wanita dalam kondisi meninggal dunia. Dari pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP selama 3 jam, ujarnya. Dari rekaman CCTV di lokasi kejadian, terlihat seorang pria mengenakan helm ojek online ya, sedang berjalan naik ke lantai 2 di penginapan elit itu ya, homestay Thalia tersebut gitu. Pria itu memakai kaos merah lengan panjang dan celana panjang warna biru gelap gitu, guys. Dari olah TKP sementara ditemukan darah. Kami menduga telah terjadi tindak pidana pembunuhan, katanya lagi. Menurut Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Anom Danujaya, yang terjadi itu katanya gitu. Menurut seorang temannya korban nih, temannya bernama Dianti, umur 22 tahun ya. Sebelum ditemukan tewas, Dwi sempat makan di kamar Dianti nih, kata temannya Dwi kan korbannya, temannya namanya Dianti. Sebelum ditemukan tewas, Dwi sempat makan di kamar Dianti pada pukul 1 pagi waktu Indonesia bagian Tenggara. Jadi Dwi itu sempat makan di kamarnya korban. Korban itu sempat makan di kamar temennya gitu, sempat makan di kamarnya Dianti. Menurut Dianti, sehabis makan Dwi kembali ke kamarnya, kata temennya itu. Temennya itu mengaku sempat mendengar suara teriakan dari arah kamar Dwi, kata temennya. Dia juga mendengar suara perkelahian dari dalam kamar Dwi gitu, kayak orang berantem gitu. Bermaksud gak mau ikut campur, temennya itu hanya sekedar ngirim pesan gitu melalui WhatsApp gitu untuk menanyakan apa yang terjadi. Tapi pesan tersebut nggak dibales sama si
Dwi gitu kan, karena khawatir ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang nggak beres. Temannya itu kemudian coba nelpon, namun nggak diangkat. Karena nggak berani memastikan sendiri, temannya itu lantas menghubungi pemilik penginapan untuk memeriksa apa yang terjadi di kamar Dwi bersama-sama gitu, periksanya barengan bersama si pemilik penginapan. Temannya itu kemudian mengetuk kamar Dwi berkali-kali, namun gak ada sautan dari dalam kamar Dwi. Karena gak ada sautan dan kamar tiba-tiba senyap, pemilik kos kemudian berinisiatif ngintip dari belakang kamar Elitalia Homestay itu. Ketika itulah diketahui kalau Dwi udah tergeletak di lantai dan berlumuran darah. Serem banget, guys. Panik dan takut atas apa yang disaksikannya, pemilik penginapan kemudian membangunkan semua penghuni untuk mendobrak pintu kamar Dwi, untuk mendobrak pintu kamar Dwi yang terkunci dari dalam. Mereka semua pun terperanjat bukan kepalang mendapati kondisi Dwi yang udah gak bernyawa, sementara pelaku udah melarikan diri. Setelah hampir sebulan, kan melarikan diri pelakunya ya. Nah, setelah hampir sebulan, Wahyu Dwi Setiawan itu adalah pelaku pembunuhan Dwi Farika akhirnya tertangkap polisi, guys. Pemuda berusia 24 tahun ini dibekuk tim gabungan dari Polresta Denpasar dan Polsek Denpasar Selatan di Dusun Kerajaan, Jember, Jawa Timur pada Jumat malam bulan Februari sekitar jam 8 malam. Sebelum ditangkap dan dibawa ke Denpasar untuk menjalani proses hukum, polisi sempat mengendus keberadaan pelaku di kamar kosnya di kawasan Pulau Kawe, Denpasar. Terlacaknya posisi pelaku oleh polisi saat berada di kos itu terjadi sesaat setelah mencuatnya kasus pembunuhan sadis di Thalia Homestay. Namun belum sampai polisi menangkap pelaku, Wahyu Dwi Setiawan lebih dahulu kabur ke Jawa, guys. kabur dan berhasil menyeberang keluar Bali. Melalui pelabuhan Gilimanuk, polisi sempat menemui kendala ya. Hingga akhirnya polisi kembali mendapat informasi bahwa pelaku bersembunyi di rumahnya di Jember, Jawa Timur. Gak mau lepas lagi, polisi langsung membekuk pelaku. Menurut salah satu sumber dari polisi, mengatakan bahwa pelaku ditangkap tanpa perlawanan. Selanjutnya, usai mengamankan pelaku, polisi langsung membawa pelaku ke Denpasar, Bali melalui jalur darat. Hasil interogasi sementara terungkap jika motif pembunuhan itu dilakukan karena ingin menguasai barang korban seperti uang dan handphone korban. Motif pelaku ingin merampok korban itu dikuatkan dengan HP dan dengan motif pelaku ingin merampok korban itu dikuatkan dengan ditemukannya HP dan uang korban di tubuh pelaku. Nggak taunya ada HP dan uang korban di tubuh pelaku gitu, guys.
Wahyu Dwi Setiawan ternyata seorang residivis kasus pencurian. Dia pernah bekerja sebagai driver ojek online atau ojol ya. Dan terakhir bekerja menjadi buruh bangunan. Dia pernah meringkuk di penjara selama 9 bulan di lapas Jember, Jawa Timur. Karena kasus pencurian dia di penjara beberapa kali, jadi nggak cuma sekali doang dia pernah di penjara. Kenapa korban bisa bertemu dengan pelaku? Ini jawabannya. Dalam kasus ini, sebelumnya korban Dwi Farika Lestari sempat berkomunikasi dengan pelaku melalui pesan singkat micet. Ternyata pelaku pesan korban untuk urusan layanan atau pelayanan hiburan yang ada plusnya atau ada lebihnya di kabin mewah itu, Thalia Homestay. Setelah mereka sepakat jam, lalu pelaku datang. Tetapi setelah sampai mereka masih berkomunikasi dan negosiasi mengenai tarif, dan akhirnya mungkin ada kesepakatan. Kemudian eksekusi deh. Setelah eksekusi rupanya pelaku enggan membayar korban, bahkan berniat menguasai harta korban. Pastinya si korban jadi marah. Perkara pelaku nggak mau bayar, tapi bukannya membayar malah pelaku berusaha ngambil uang dan HP milik korban. Ada gila-gilanya ya. Ada gila-gilanya juga nih Wahyu Dwi si pelaku. Udah dikasih ini nggak mau bayar, terus pengen ngerampok, otomatis menimbulkan keributan, perkelahian, adu mulut, cekcok, dan polisi. Dan posisi korban jelas melawan dong ya. Akhirnya chaos itu, berantem. Dan terjadi perkelahian, dan saat mendapatkan perlawanan itu, pelaku dengan sigap ngambil senjata tajam jenis kerambit di saku celananya yang saat itu ditaruh di atas kasur. Jadi udah disiapin itu guys senjata tajamnya. Lalu si Wahyu Dwi itu, pelaku itu menusuk leher korban beberapa kali hingga korban gak berdaya dan tergeletak di lantai. Untuk info aja, pelaku si Wahyu Dwi ternyata udah beristri dan punya anak. Tapi anak istrinya tinggal terpisah. Jadi tinggal pisah rumah. Tapi masih di daerah Jember, Jawa Timur juga. Setelah melakukan pembunuhan, menurut keterangan pelaku membawa HP dan uang 700.000 milik korban. Uangnya digunakan pelaku untuk kehidupan sehari-hari, termasuk biaya pulang kampung. Pelaku juga sempat 2 hari bekerja sebagai buruh bangunan setelah melakukan pembunuhan. Ada gila-gilanya ya, dia masih sempat jadi buruh bangunan padahal dia habis ngebunuh orang. Terus
dia kerja deh dengan santainya melanjutkan pekerjaan. Jadi abis bunuh orang besokannya kerja kayak biasa gitu. Hebat ya orang begitu, hebat. Jadi setelah melakukan pembunuhan sebelum pulang kampung, anehnya jadi pelaku juga sempat 2 hari bekerja sebagai buruh bangunan setelah melakukan pembunuhan. 2 hari masih sempat kerja. Aduh gili, santuy banget ya nih orang sebelum pulang kampung. Yang anehnya menurut gue adalah tidak ada dendam dan sebelumnya korban sudah menjadi target oleh pelaku. Gila, udah jadi target men. Aduh, nggak ada dendam lagi, nggak ada dendam, jadi dia nggak dendam tapi bisa bunuh orang, udah gitu nargetin lagi. Aduh, ngeri juga ya sama orang kayak gini gitu kan, menjadi target loh walaupun baru kenal 1 hari dan hanya berkomunikasi melalui aplikasi pesan singkat itu. Pelaku terancam pasal 365 KUHP. Selain itu juga terancam pasal pembunuhan berencana karena udah ada niat dan membawa senjata tajam ke tempat korban. Untuk informasi aja, pasal 365 KUHP merupakan pasal kasus pencurian dengan kekerasan atau pemberatan yang mengakibatkan korbannya meninggal. Sedangkan pasal pembunuhan berencana masuk ke dalam pasal 340 KUHP, yang mana pasal ini mengancam pelakunya dengan hukuman mati. Usai kejadian itu, polisi telah memeriksa 5 orang saksi dan menggelar olah TKP pada saat kejadian itu juga. Dari informasi tersebut ternyata korban tengah buka orderan kencan di micet karena foto-foto korban tanpa busana dan pose-pose seksi ya di kolam renang. Makanya hati-hati guys kalau bertemu dengan orang baru, jangan main percaya begitu-begitu aja ya. Dari penelusuran polisi dan tim penyidik, semakin tersingkap belakangan terungkap bahwa sebelum dibunuh, Dwi sempat melayani kencan 6 cowok di kabinnya. Salah satunya pelaku ini. Jadi profesi dari Dwi Farika Lestari ini cukup punya resiko tinggi ya. Makanannya banyak, kalau ular makan banyak kayak gini seneng liatnya. Jadi cepet gendut dia kan. Jadi profesi dari Dwi Farika Lestari ini cukup punya resiko tinggi ya, dimana dengan bebas setiap orang bisa masuk ke kabin dan menguasai Dwi Farika Lestari ini. Makanya gak heran jika terdapat banyak kasus pembunuhan yang korbannya adalah wanita dengan profesi yang sama seperti profesinya Dwi Farika Lestari ini. Sebut aja seorang wanita yang berinisial R yang berusia 33 tahun dibunuh dengan cara yang sadis karena korban meminta uang tip tambahan kepada hari sang pelaku usai mereka kencan plus itu. Jadi kencan simbol tambah itu ya, simbol tambah, tahu kan kencan simbol tambah.
Awalnya Hari kesal karena korban menagih uang tip. Awalnya Hari kesal karena korban menagih uang tip tambahan kencan. Karena itu Hari mengajak korban ke rumah kosong. Dan di rumah kosong itulah Hari menyerang korban dengan cara dipenggal sampai kepalanya putus, guys, dengan sebilah senjata tajam. Kejadian ini terjadi di daerah Banjarmasin. Hari mengungkapkan menyerang korban dari belakang dan menggorok leher korban hingga lehernya putus. Pelaku mengaku mengeksekusi dengan cara itu agar korban cepat tewas. Aduh, gila ya, alasannya ini mind blowing banget ya. Bangke, gila, agar cepat tewas. Enak banget ya ngambil nyawa orang gitu kan. Kapolresta Banjarmasin Kombes Rahmat Hendrawan mengatakan pelaku langsung melucuti pakaian korban dan membuang tubuh korban ke halaman rumah kosong. Pelaku kemudian keluar untuk membeli bensin untuk membakar tubuh korban. Ini harusnya yang belang-belang merah putih guling kerin juga nih mau guling kerin. Namun karena nggak banyak pedagang yang buka pada dini hari, dia hanya mendapatkan solar. Kemudian pelaku menggunakan kain gorden ke tubuh korban. Pelaku pun membakar korban. Tapi tidak sampai di situ. Tuh akhirnya gue bisa ngelingkerin belang-belang ya. Karena solar lambat menyala, warga mengira ada kebakaran. Ketahuan warga. Mengetahui hal itu, akhirnya pelaku kabur menggunakan kendaraan milik korban. Aduh, kurang ajar, kendaraan korban masih dibawa aja. Buat keluarganya, woi, kendaraannya. Parah. Pelaku sempat mencopot plat nomor polisi kendaraan korban dan menggantikannya dengan plat lain. Jangan ditiru ya. Adik-adik, kakak-kakak, teman-teman semuanya. Ayo, awas, jangan ditiru. Jangan jadi ini ya, orang yang mengerikan. Aduh, udah banyak orang mengerikan di dunia ini. Jangan tambah lagi. Pelaku sempat mencopot plat nomor polisi kendaraan korban dan menggantikannya dengan plat lain. Dia kabur dan singgah ke sebuah bengkel di Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, daerah Banjarmasin ya. Namun jejak pelariannya terendus polisi, makanya jangan main-main sama polisi. Polisi itu matanya di mana-mana. Polisi itu pinter, lebih pinter polisi gitu kan. Makanya jangan main-main deh. Apa aja bisa terendus gitu. Jadi warga yang bener aja, yang baik, yang kerja yang bener gitu. Hingga akhirnya dibekuk tim Macan Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Selatan dan Polresta Banjarmasin pada Rabu 2 Juni 2021 baru-baru ini ya. Jadi polisi ini gabungan ya gitu. Polisi gabungan dari tim Macan Kalimantan Selatan, terus Polda Kalimantan Selatan dan Polresta Banjarmasin.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 33 ayat 3 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara, pungkas rahmat gitu. Tapi bentar ya, cuman 15 tahun. Bahaya banget sih, sebentar itu nanti dia keluar penjara bebas, bisa membahayakan orang lain. Gimana nih menurut kalian, 15 tahun sebentar gak sih? Itulah kisah-kisah yang dapat kita ambil pelajaran dari dua kisah nyata ini, di mana kita harus selalu waspada terhadap orang yang baru kita kenal. Karena kita nggak tahu apa yang ada di pikiran dan hati orang. Iyalah, kita nggak tahu, makanya kita harus waspada. Apa kata Bang Nabi? Dia bilang kejahatan terjadi bukan dari niat pelaku. Kejahatan terjadi karena adanya kesempatan, maka waspadalah. Gitu kata Bang Nabi. Oke sahabatku semuanya, sampai di sini kisah nyata kali ini. Bagaimana menurut kalian kisah nyata ini? Dan sampai jumpa di kisah nyata selanjutnya. Juga tulis aja di kolom komentar kalau ada kisah nyata lain yang kamu ingin aku ceritain, dan tulis juga di kolom komentar apa pendapat kamu tentang kisah nyata kali ini. Thank you so much for watching. Jangan lupa follow Instagram aku, juga Facebook aku. Alamatnya udah aku tulis di description box di bawah. Dan aku tunggu saran-saran juga pendapat kalian di kolom komentar. Karena aku senang banget baca-baca tulisan dari kalian, sahabat-sahabatku yang baik hati. Tetap selalu sehat kalian, selalu bahagia, selalu cantik, selalu ganteng-ganteng, selalu cantik-cantik, dan jangan lupa bersyukur juga. Tetap semangat. Bye guys. Hello, see you again in my channel Anggraini. How are you, my friends, all my friends? I hope you all so healthy and happy too for welcome in my channel. Thank you so much. You are to coming, my friend. Okay, we start the gameplay, and I can talking story about really story. This really story is story about murder. This is to story murder for we learning about story, and very good learning for this really story. I hope we know effect if we to meet stranger. Because in the world so very many people seek in
Seek to the kill. Seek for hurt, seek for brain, and so very danger. So many people is very simple for other people is dead. Okay. First story. This is the killing girl, the killing TikTokers girl in Bali. Dwi Farika Lestari is girl or woman is very beautiful from Subang, Jawa Barat. From Subang, West Java. She too looking is dead with very sadism in Thalia Homestay in Bali. Wednesday morning, January month. This is new day. This is mysterious woman to be acknowledged. This is young woman 24 years from Dusun Karanganyar, Subang, West Java. This is woman and one children. Is so sad. From this is woman TikTok account. We know these children is very baby. Dwi Farika Lestari is dead. Is very more blood. Very more blood in floor. No costume in see body and behind in one room in H1 room in one room in Thalia Homestay Denpasar, Bali. Forensic RSUP forensik in Sangla Hospital Denpasar to say forensic looking very more new, very more saw in very more saw in her body, in saw in face and saw in head, so saw in ear and saw in shoulder and stomach. Forensic doctor so to looking
to hit red hit in shoulder, right right left shoulder, and saw to leher to neck the girl. The girl is dead. So it's very scary, very scary, my friend. The girl getting is very more knife, is very more knife, and saw in head, in face, in ear, in neck, in shoulder, and so neck, so movie, so movie is very scary, very scary, and very horror. And and blood in shoulder and stomach, like the girl getting to hit and hit. Okay, my friends, see you in my next video. Please comment in my comment area. Thank you.